Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang superskalar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amira Ginan Vansepta dengan NIM 2151502011111026. Perkenalkan, nama saya Sono Bekti Prayoga dengan NIM 2151502011111028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ammar dengan NIM 2151502011111032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hafiz dengan NIM 215-150-207-111-1037. Perkenalkan, nama saya Zafran Rama Azmi dari LM dengan NIM 2151502007111025. Baik, untuk yang pertama, apa itu superskalar? Jadi, superskalar itu adalah sebuah unit prosesor untuk meningkatkan kecepatan CPU yang fungsinya adalah untuk mengeksekusi instruksi umum, arithmetic, load, store, conditional branch. Nah, secara independen dan secara bersamaan dalam tahap pipeline yang berbeda dan juga mengeksekusi 2 kali atau lebih operasi skalar dalam bentuk paralel. Superskalar ini dapat diterapkan untuk RISC dan JISC. Namun dalam prakteknya biasanya diterapkan di RISC. Nah, perbedaannya. Apa perbedaan dari skalar biasa dan superskalar? Nah, dengan beberapa unit fungsional memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi aliran instruksi secara paralel. Jadi superskalar ini bentuknya seperti ini dan skalar biasa seperti ini. Satu aliran untuk setiap pipeline sehingga meningkatkan kecepatan kerja. Jadi superskalar itu kecepatan kerjanya lebih cepat seperti itu. Selanjutnya superskalar versus super pipeline. Nah, super pipeline itu pendekatan alternatif untuk mencapai kinerja yang lebih besar. Nah, dia juga mengeksploitasi fakta bahwa banyak tahapan pipeline yang melakukan tugas-tugas yang membutuhkan waktu kurang dari setengah clock siklus. Nah, superskalar itu mengizinkan proses untuk bekerja secara bersamaan pada saat satu clock siklus yang sama. Kemudian ada tahapan dari proses superskalar ini. Yang pertama itu ada instruction fetch. Yang kedua ada operation decode. Selanjutnya ada operation execution. Yang terakhir ada result write back. Nah, di sini ada keterbatasan dan ketergantungan. Yang pertama ini keterbatasannya itu ada 5, ada kebenaran ketergantungan data atau RAW, ada prosedural ketergantungan, konflik sumber daya, output dependency, dan anti dependency. Nah, ketergantungan tadi itu ada namanya ketergantungan prosedural pada cabang dan tidak dapat dilaksanakan sampai cabang dieksekusi. Dan sehingga kehilangan kesempatan dalam jumlah yang lebih besar pada setiap delay-nya. Ini adalah gambar dari yang tadi itu, ada node dependency, data dependency, procedural dependency, sama resource conflict. Soalnya ada kebenaran ketergantungan data read after write. Jadi ini ada contohnya add R1 R2 sama move R3 R1 ini. Nah, jika tidak ada ketergantungan, dua instruksi dapat diambil dan dieksekusi secara paralel. Namun, jika ada ketergantungan, semua instruksi, yaitu instruksi yang kedua ini, harus ditunda sampai semua nilai input telah diproduksi, yang dari instruksi pertama ini. Selanjutnya ada konflik sumber daya. Yang pertama ada pengertian, yaitu kompetisi dari 2 atau lebih instruksi untuk memperoleh sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan. Nah, contoh dari sumber daya ini ada memori, cache, bus, register file, port, dan unit-unit fungsional lainnya. Contoh dan solusinya itu ada contohnya ini 2 unit arithmetic. Nah, solusinya itu unit fungsionalnya di-pipeline-kan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada design issues. Itu yang pertama ada instruction level parallelism and machine parallelism. Yaitu instruction level parallelism adalah terjadi jika instruksi bersifat independen dan atau tidak saling berhubungan. Kemudian dieksekusi secara paralel dengan overlapping atau tumpang tindih.
Berikutnya ditentukan oleh frekuensi ketergangguan data yang benar dan prosedural ketergangguan dalam kode. Baik, selanjutnya ada contoh-contoh desain ISUS, yaitu yang kiri ada load R1, R2, add R3, R3, 1, add R4, R2. Yang di kanan ada add R3, R3, 1, add R4, R3, R2, store R4, R0. Instruksi ya ini berikut ini adalah instruksi sebelah kiri independen dan sebelah kanan tidak. Selanjutnya ada machine parallelism, ya, dengan kemampuan prosesor dalam memanfaatkan paralelisme tingkat instruksi. Yang kedua ditentukan oleh jumlah pipeline yang paralel dan oleh kecepatan serta kecanggihan mekanisme yang merupakan prosesor untuk menemukan instruksi-instruksi independen. Selanjutnya ada dua isu kebijakan, yaitu yang pertama ada 3 hal penting, yaitu ada urutan di mana instruksi diambil, kemudian ada urutan di mana instruksi dieksekusi, yang berikutnya ada urutan di mana instruksi memperbarui isi dari register dan memori lokasi. Kemudian isu kebijakan yang lainnya ada secara umum kebijakan instruksi superskalar dapat digodokkan ke dalam 3 kategori berikut, yaitu yang pertama ada in order issue with in order completion, yang kedua ada in order issue with out of order completion, yang terakhir ada out of order issue with out of order completion. Ya, berikut kita akan ada in order issue with in order completion, yaitu isu instruksi yang mengeluarkan instruksi dalam urutan yang pasti yang akan didapatkan dengan eksekusi sekuensial, ya, atau disebut in order issue, dan menulis hasilnya dalam urutan yang sama yang disebut in order completion. Kemudian hal ini tidak begitu efisien sebagai dasar untuk membandingkan pendekatan yang lebih canggih dan mampu mengambil lebih dari satu instruksi pada satu waktu. Ya, berikut merupakan contoh diagram dari in order issue with in order completion. Contohnya yaitu I1 membutuhkan 2 siklus untuk mengeksekusi I3 dan I4. Bersaing untuk unit eksekusi yang sama, I5 tergantung pada nilai yang dihasilkan oleh I4, I5, dan I6. Dan untuk bersaing untuk unit eksekusi yang sama, berikut ada decode, execute, write, dan cycle-nya. Selanjutnya ada in order issue out of order completion, yaitu proses akan mendekode instruksi hingga dijumpai ketergantungan atau konflik dan tidak ada instruksi lainnya yang akan dikode sampai konflik teratasi. Nah, berikut merupakan contoh in order issue out of order completion. Contohnya yaitu ada output representation. Berikut ada R3 sama dengan R3 plus R5 I1. I2-nya ada R4 sama dengan R3 plus 1. I3-nya ada R3 sama dengan R5 plus 1. Instruksi I2 tidak dapat ikan output yang benar. Output dependensi dijalankan sebelum instruksi I1 data dependensi. Dan jika eksekusi I3 selesai sebelum I1, maka nilai I1 akan salah. Akibatnya I3 harus menunggu hingga I1 menghabisi. Berikut merupakan diagram in order issue out of order completion. Berikut ada dekodenya, execute-nya, write-nya, dan cycle-nya. Kemudian selanjutnya ada out of order issue out of order completion, yaitu decouple tahapan dekode dan eksekusi pipeline. Setelah selesai pendekodean, instruksi disimpan di jendela instruksi. Ketika buffer belum penuh, prosesor dapat terus mengambil dan mendekode instruksi hingga buffer penuh. Kemudian ketika unit fungsional tersedia, maka instruksi dari jendela instruksi akan dikeluarkan untuk dieksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan dari teman saya.
Di sini kita bisa melihat out of order completion, di mana itu pada di code bisa dilihat itu urutan instruksi berturut-turut. Kemudian saat di window itu diisukan untuk out of order, lalu kemudian di-execute. Hasilnya pun juga tetap out of order. Kemudian ada anti-dependency, yaitu namanya write after read. Jadi misalkan ada R3 dengan operasi R3 tambah R5 dimasukkan ke R3. Kemudian ada R3 ditambah 1 dimasukkan ke R4. Kemudian ada R5 ditambah 1 dimasukkan ke R3. Kemudian ada R3 ditambah R4 dimasukkan ke R7 yaitu. Instruksi ketiga yaitu R5 ditambah 1 tidak bisa dikerjakan sebelum eksekusi instruksi kedua dimulai. Dan instruksi 2 membutuhkan nilai dari R3 yang hanya didapatkan pada instruksi 1. Dan instruksi 3 itu mengubah nilai R3. Anti-dependency kendalanya mirip dengan kendala dari true data dependency atau read after write. Namun dibalik. Kemudian ada register renaming. Register renaming itu tujuan utamanya adalah mengeliminasi write after write dan write after read. Write after write dan write after read muncul karena register tidak dapat lagi merefleksikan nilai-nilai dari aliran program. Register renaming dapat menentukan lokasi data dan instruksi pada memori dan pipeline dengan nama, sehingga lokasi ditentukan oleh nama, memberi fleksibilitas. Contohnya, misalkan ada instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, dan instruksi 4. Kemudian, pada instruksi 1 itu adalah R1, R2 dibagi R3. Kemudian, instruksi adalah R4, R1 ditambah R5. Itu kena read after write dependency dengan instruksi ke-1. Karena instruksi kedua ini membutuhkan nilai R1 yang hanya didapatkan jika instruksi 1 telah selesai. Kemudian ada instruksi ketiga, R6 ditambah R7, instruksi ke-5, write after read dependency dengan I2. Kemudian ada instruksi keempat, register 1, register 8 tambah register 9 itu write after write dependency dengan I1. Kemudian kita lihat metode apa yang terjadi jika kita rename. Jadi instruksi 1 adalah R3, R2 di R3. Itu membagikan ya membutuhkan waktu yang lama, betul. Kemudian R3 3R 32 tambah R5. Ini masih raw dependency dengan I1 karena register renaming cuman mengeliminasi wow dan war. Kemudian di instruksi ketiga itu R3 R34, R6 tambah R7 itu dilakukan renaming pada register yang pertama. Jadi tidak lagi write after read dependency dengan instruksi kedua. Kemudian pada instruksi keempat itu renaming kedua dari R1. Di sini bisa dilihat perbandingan kecepatan dengan dan tanpa renaming, di mana pada window size-nya dengan renaming itu lebih besar sehingga pengeksekusian lebih cepat karena tidak ada dependensi. Kemudian ada beberapa teknik super scalar yaitu branch prediction. CPU yang mendukung perintah pencabangan membutuhkan cukup banyak clock cycle. Program yang terdiri dari kelompok perintah sering digunakan dalam pemrograman.
Contohnya itu 80486 fetch 2 instruksi pada instruksi rangkaian selanjutnya setelah cabang dan target cabang. Memberikan 2 cycle delay jika cabang diambil. Kemudian ada superscalar execution. Ini bisa dilihat diagramnya terlihat seperti ini. Di mana bisa dilihat ini adalah static program, kemudian dilakukan instruction fetch dan branch prediction. Bisa dilihat di sini itu setiap clock cycle-nya ini ditarik sebuah branch, dilihat tuh. Kemudian branch-nya itu dicabangkan lagi sehingga pada instruction dispatch dan instruction issue. Kemudian pada instruction execution cabangnya disatukan lagi, kemudian instruksi di commit. Cara kerja superscalar. Superscalar dapat mengeksekusi instruksi 1 dan instruksi 2 secara paralel dengan syarat keduanya instruksi yang sederhana. Instruksi 1 tidak melakukan proses jump. Tujuan dari I1 bukan source dari instruksi 2. Kemudian destination dari instruksi 1 bukan destination dari instruksi 2. Jika kondisi di atas tidak dapat dipenuhi, instruksi 1 dapat melakukan proses U-pipe, instruksi 2 dijalankan di cycle berikutnya. Ini akan menyebabkan delay dan membuat program menjadi lambat. Superscale implementation, proses fetch beberapa instruksi secara bersamaan. Logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register, mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai tersebut, mekanisme untuk menginisialisasi instruksi paralel, tersedianya sumber beberapa instruksi untuk dieksekusi secara paralel, mekanisme instruction processing dengan urutan yang sesuai. Kemudian ada speculative execution. CPU akan melakukan perhitungan pada pipeline yang berbeda berdasarkan kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer. Jika kemungkinan yang dilakukan oleh komputer tepat, maka hasilnya sudah bisa diambil langsung dan tinggal melanjutkan perintah berikutnya. Jika kemungkinan yang diperkirakan komputer tidak tepat, maka akan dihasilkan kemungkinan lain yang sesuai dengan logika instruksi tersebut. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ridwan Hafiz. Akan saya lanjutkan. Pengoperasian Pentium 4 dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, prosesor akan mengambil instruksi dari memori, kemudian instruksi tersebut akan diterjemahkan ke dalam instruksi RISC atau dikenal dengan istilah microops atau mikrooperasi. Nah, prosesor akan mengambil microops sendiri pada pipeline superscalar tanpa sesuai urutan atau acak. Kemudian, prosesor akan menjalankan hasil eksekusi ke prosesor register dengan urutan program asli atau program awal. Kemudian, akan ada penggabungan CISC atau daerah terluar dengan RISC atau daerah terdalam. Oke, bisa di next. Nah, berikut ada bentuk dari Pentium 4 block diagram. Bisa dilihat baik-baik. Oke, bisa di next. Kemudian ada bentuk dari Pentium 4 pipeline. Itu terdiri dari 2 fase trace stage next instruction pointer, kemudian ada 2 fase trace stage fetch, kemudian ada drive, kemudian ada allocate 1 fase, kemudian ada register renaming 2 fase, kemudian ada micro up queuing 1 fase, ada 3 fase dari micro up scheduling, kemudian ada 2 fase dari dispatch, kemudian ada 2 fase dari register file, kemudian ada 1 fase dari execute, 1 fase dari flex, 1 fase dari branch check, kemudian ke drive kedua. Oke, selanjutnya bisa di next. Baik, selanjutnya ada Pentium 4 pipeline. Bisa dilihat pada gambar yang pertama merupakan generation of microops. Mikrooperasi merupakan suatu operasi mikro di mana suatu komputer menjalankan proses suatu program dan menjalankan siklus proses memasukkan dan mengambil data atau melakukan eksekusi dalam bentuk fetch atau execute cycle. Pada gambar yang kedua, ada trace stage next instruction pointer.
Pada tahap ini, thresh cache Pentium 4 akan mengambil logika untuk mendapatkan pointer ke instruksi selanjutnya. Pentium 4 menggunakan strategi prediksi cabang dinamis. Kemudian gambar ketiga ada thresh cache fetch. Pada tahap ini mengambil instruksi dari thresh cache yang akan dikirim ke mesin eksekusi. Microops diambil secara berurutan berdasarkan thresh cache. Selanjutnya ada drive. Drive adalah tahap pertama dari dua tahap drive tadi yang ada pada pipeline Pentium 4 tadi. Masing-masing ditujukan untuk menjalankan sinyal dari satu bagian prosesor ke bagian selanjutnya. Dikarenakan Pentium 4 jalannya sangat cepat, maka digunakan tahap pipeline agar sinyal tersebut menyebar di seluruh chip. Kemudian ada allocate dan register renaming. Nah, pada tahap ini mengatur alokasi sumber daya register mikroarsitektural. Register renaming yang berfungsi untuk mengurangi konflik yang terjadi dengan menambah register pada mikroarsitektur daripada di set instruksi. Kemudian ada micro-up queuing, yakni di mana terdapat dua antrian operasi memori atau muatan dan penyimpanan, dan antrian untuk melakukan micro-ops yang tidak melibatkan referensi memori. Baik, gambar selanjutnya bisa di next. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya. Kembali ke slide sebelumnya. Selanjutnya, yang pertama terdapat gambar micro-up scheduling dan micro-up dispatching. Di sini penjadwal bertanggung jawab untuk mengambil micro-ops dari antrian dan mengirimnya untuk dieksekusi. Jika unit eksekusi yang dibutuhkan tersedia, maka penjadwal menjemput micro-ops dan mengirimkannya. Gambar selanjutnya berupa register file. Di sini setelah melakukan pengiriman tadi, pada tahap ini instruksi mengisi register file untuk dieksekusi tahap selanjutnya. Selanjutnya berupa execute dan flex. Pada tahapan ini instruksi akan benar-benar dieksekusi oleh unit mesin eksekusi. Contohnya jika terdapat instruksi add, maka sejumlah angka akan dijumlahkan dan seterusnya. Sedangkan pada flex, jika hasil instruksi mengatakan perlu untuk mengatur flag, maka akan dilakukan pada tahap ini. Flag berkaitan dengan bahasa assembly. Selanjutnya, gambar branch check. Di sini tahap di mana Pentium 4 memeriksa hasil dari cabang bersyarat untuk melihat apakah ada siklus yang terlewatkan. Intinya pada tahap ini, kondisi sudah dievaluasi dan front end yang mengetahui apakah tebakan prediksi cabang benar atau tidak. Next. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan tentang ARM Cortex A8. Di sini Cortex A8 adalah keluarga ARM prosesor, disebut dengan prosesor aplikasi. Nah, di sini aliran instruksi utamanya adalah 3 unit fungsional yang menerapkan in order issue 13 stage pipeline. Di sini terdapat beberapa gambar. Boleh selanjutnya? Di sini terdapat beberapa rincian pipa Cortex A8 itu utama. Main pipeline ARM Cortex A8. Selanjutnya. Nah, yang pertama adalah instruction fetch unit. Di sini instruction fetch unit akan memprediksi aliran instruksi, mengambil instruksi dari instruksi L1 change dan menempatkan instruksi yang diambil ke dalam buffer untuk dikonsumsi oleh pipe decode. Di sini instruksi fetch adalah spekulatif, yang berarti tidak ada jaminan bahwa mereka dieksekusi. Next. Selanjutnya, instruction decode unit. Unit instruksi decode dan sequence semuanya adalah instruksi pencegahan bahaya raw. Ini memiliki struktur pipe ganda yang disebut dengan pipe 0 dan pipe 1, sehingga dua instruksi dapat maju melalui unit pada suatu waktu. Semua instruksi yang dikeluarkan dalam urutan menurunkan pipa eksekusi dengan hasil ditulis kembali ke register file pada akhir pipa eksekusi. Selanjutnya adalah integer execute unit dan SIMD and floating point pipeline. Di sini integer execution unit terdiri dari dua satuan aritmatika logik simetris atau ALU, pipelines, generator alamat untuk beban dan menyimpan instruksi, dan perkalian pipeline. Di sini pipa penyimpanan akan berjalan sejajar dengan pipa integer.
Selanjutnya adalah SIMD and floating point pipeline. Semua SIMD dan floating pipeline instruksi melewati pipa integer dan diproses dalam pipeline 10 tahap yang terpisah. Unit ini disebut dengan unit neon. Menangani instruksi SIMD terkemas dan menyediakan dua jenis floating point dukungan. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.